Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala nadhru 'Abdil Muttalib dhabha ahadil awladih. Ra'ayna ma laqiyahu 'Abdul Muttalib min Quraisy lamma arada an yahfura bi'ra Zamzam. Ahassa bi dha'fi li'annahu lam yakun 'indahu nasirun 'alayhim wa lam yakun 'indahu illa ibnuhu al-Harith. فنظر لله تعالى لئن ولد له 10 بنين ثم بلغوا معه حتى يمنعه لينحرن أحدهم لينحرن بالفتح لينحرن أحدهم عند الكعبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ikhwatu fillah, kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi sirati An-Nabi Al-Ma'mun karangan Al-Allamah Musa bin Rashid Al-Arimi Al-Azimi, dan kita telah sampai pada tema nazar Abdul Muttalib untuk menyembelih salah satu putranya. Tatkala Abdul Muttalib hanya memiliki satu anak, dalam kisah menemukan sumur Zamzam dan bagaimana Quraisy menentangnya, menuntutnya agar membagi sumur Zamzam tersebut, maka dia merasa lemah karena kala itu tak ada anak-anak yang membelanya, membantunya kecuali satu orang saja, yaitu anaknya Al-Harith. Maka kala itu dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala
sekiranya dia memiliki 10 orang anak laki-laki dan mereka sampai mencapai usia baligh dan mereka telah mampu menahannya, membelanya, mempertahankannya, dia bernazar akan menyembelih salah seorang putranya di sisi Ka'bah. Tentunya hal ini dalam Islam tak boleh. Ini nazar dalam maksiat. Ya, nazar hanya boleh dalam ketaatan. Menyembelih seseorang anak itu maksiat, tak boleh. Tapi ini terjadi sebelum Islam. Ya, bernazar kepada Allah jika memiliki 10 orang anak, dia akan sembelih 1 orang anaknya sebagai kurban untuk Allah Jalla wa'ala yang akan disembelihnya di sisi Ka'bah. Nah, وفعلا يقدر الله تعالى له ويرزق 10 أبناء غير البنات وهم الأول الحارث وهو أكبرهم وأمه صفية بنت جندب الثاني الزبير وأمه فاطمة بن عمرو بن عائذ المخزومية الثالث أبو لهب عبد العزى وأم آمنة بنت هاجر الرابع المقوم وأمه هالة الخامس درار وهو شقيق العباس وأمه نتلة السادس أبو طالب وأمه فاطمة بن عمرو بن عائذ المخزومية السابع جحل ويقال جحل بتقديم الحاء على الجيم وأمه حالة بنت وهيب ويقال حجل ويقال حجل بتقديم الحاء على الجيم وأمه حالة بنت وهيب الثامن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شقيق أبي طالب والزبير التاسع حمزة رضي الله عنه وأمه حالة بنت وهيب العاشر العباس رضي الله عنه وأمه نتلة. Dan akhirnya Allah Jalla wa'ala memberikan kepada Abdul Muttalib 10 orang anak laki-laki selain daripada anak perempuan. Inilah nama anak-anak dari Abdul Muttalib. Inilah paman-paman Nabi. Ya, kebanyakan mereka mati dalam keadaan musyrik. Yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bisa dihitung jari. Ya. Di antaranya yang terbesar adalah Al-Harits. Ya. Dan ibu Haris ini Safiyah bintu Jundub. Yang kedua Az-Zubair, ibunya Fatimah bintu Amr bin A'idh Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Abu Lahab, ya, yang namanya Abdul Uzza. Abu Lahab ini juga termasuk anaknya Abdul Muttalib. Dan ibunya adalah Aminah bintu Hajar. Al-Muqawwam, ibunya Halah, Dirar, dan dia adalah saudara sekandung Al-Abbas. Saudara sekandung Al-Abbas. Kemudian Abu Talib. Dan Abu Talib ibunya Fatimah bintu Amr bin A'is Al-Makhzumiyah. Ya, dia sekandung dengan Az-Zubair yang di atas. Kemudian Jahlun, dan ada yang menyebutkan Hajlun. Ya. Dan ibunya adalah Halah bintu Wuhaibin. Ya. Dia sekandung dengan Al-Muqawwam. Abdullah, bapaknya Nabi yang mulia SAW, dan ibunya adalah Syaq, dan ibunya ya sama dengan ibunya Abu Talib dan Az-Zubair. Ya, yaitu Fatimah bintu Amr bin A'is Al-Makhzumiyah. Jadi Abdullah, ayah Rasulullah SAW, sekandung dengan Abu Talib dan dengan Az-Zubair. Yang ibu mereka adalah Fatimah bintu Amr bin A'is Al-Makhzumiyah. Yang ke-9 Hamzah, dan ibunya adalah Halah bintu Wuhaib, sekandung dengan Al-Muqawwam. Ya. Dan yang ke-10 Al-Abbas radhiyallahu anhu, dan ibunya adalah Natlah. Yang masuk Islam adalah Al-Abbas, Hamzah, dan Abdullah, yang masuk Islam dari mereka adalah Hamzah dan Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Naam, tafadhal. Qultu فالعباس بن عبد المطلب أصغر أولاد عبد المطلب خلافا لابن إسحاق الذي قال في سيرة وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه. Ya, berkata pengarang kitab kita,
Syekh Musa bin Rashid, maka Abbas bin Abdul Muttalib adalah anak yang paling terkecil daripada anak Abdul Muttalib. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq yang masyhur bahwasanya yang paling terkecil adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi yang lebih rajihullah tabaraka ta'ala alam, yang paling kecil adalah Al-Abbas. Al-Abbas ya anak daripada Abdul Muttalib, itulah yang paling terkecil. Naam. Wa ta'aqqabahu as-Suhaili fi ar-Rawd al-Unufi biqawlihi hadha ghairu ma'rufin wa la'alla riwayata asghara bani ummi wa illa fa Hamzatu kana asghara min Abdillah wal Abbas asghara min Hamzah. Dan Al-Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawd al-Anuf memberikan komentar bahwasanya pendapat Ibnu Ishaq yang mengatakan terkecil adalah bapaknya Nabi Abdullah ibnu Abdul Muttalib adalah pendapat yang tidak dikenal. Ya, mungkin dia adalah riwayat yang menyebutkan asghara bani ummihi, anak yang terkecil daripada anak ibunya. Ya, karena dia memiliki saudara. Ya, Abdullah memiliki beberapa saudara. Ya, saudaranya Abu Talib dan Az-Zubair, dan di antara tiga ini dialah yang paling kecil, bukan dari seluruhnya. Dari seluruhnya yang paling kecil adalah Al-Abbas. Wa illa fa Hamzah kana asghara min Abdullah. Ya, kalau dilihat dari sisi umur, Hamzah itu lebih muda daripada Abdullah. Ya, bahkan Hamzah itu adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Berarti bukan Abdullah paling kecil. Hamzah itu adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Berarti dia lebih muda daripada Abdullah. Bagaimana mungkin Abdullah menjadi anak yang paling terkecil? Tapi paling terkecil di antara tiga saudara sekandungnya, di antara Abu Talib dan Az-Zubair, dia yang paling terkecil. Ya, dan Abbas lebih kecil daripada Hamzah. Maka yang paling terkecil adalah Al-Abbas dari keseluruhannya. Nah. وقال ابن الأثير في أسد الغابة وكان العباس بن عبد المطلب أصغر ولد أبيه. Dan berkata Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Usdul Ghabah, Abbas bin Abdul Muttalib adalah anak yang terkecil daripada seluruh anak dari Abdul Muttalib. Nah, yang saudara seayah seluruhnya yang paling terkecil adalah Al-Abbas. Nah. Wa amal banatu fasittun wa hunna Safiyatu wa Ummu Hakimin wa hiya al-Bayda wa Atikah wa Umaymatu wa Arwa wa Barrah. Adapun putri-putri daripada Abdul Muttalib, ya, maka ada 6 orang. Ada Safiyah, dan Safiyah masuk Islam. Ya. Ada Ummu Hakim, namanya Al-Bayda, ada Atikah, ya. Ada Umaymah, ada Arwa, dan ada Barrah. Naam. فلما بلغ بنو عبد المطلب 10 وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنضره ودعاهم إلى الوفاء بنضر فأطاعوه وقالوا كيف نصنع قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني ففعلوا ثم أتوه فدخل على هبل وهو صنم في جوف الكعبة وقال لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم وأخبره بنذره الذي نذر ففعل الرجل. Ya, tatkala semuanya berjumlah 10 orang dan semuanya telah mencapai baligh dan dia tahu semuanya sudah mampu membelanya, mempertahankannya, maka dia kumpulkan mereka semua dan dia beritahukan kepada mereka semua, "Ayah anak-anakku, dahulu ayah bernazar, kalau kalian 10 orang, saya akan sembelih salah seorang kalian. Inilah nazarnya." Ya, maka mereka dituntut, hendaklah kalian setia dengan nazar ayah ini. Ya. Dan mereka pun semuanya patuh dengan nazar ini, patuh kepada ayahnya. Karena ini nazar untuk Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka tahu Allah. Mereka menyembah Allah, mereka beribadah untuk Allah, namun kesalahan mereka adalah mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala-berhala.
Ya. Maka semuanya pun sepakat menerima keputusan sang ayah, dan mereka bertanya bagaimana caranya. Ya. Kata Abdul Muttalib, hendaklah setiap orang di antara kalian mengambil undian, membuat secari kertas, diisikan padanya tulisan namanya. Masing-masing kalian buat namanya, masukkan, berikan kepada saya. Mereka pun menulis masing-masing namanya, mereka berikan kepada sang ayah. Kemudian dia masuk untuk menemui berhala Hubal yang ada dalam Ka'bah. Inilah kesyirikan mereka. Jadi kakeknya Nabi Abdul Muttalib menyembah berhala dalam kesyirikan. Dia masuk ke dalam Ka'bah, di sana ada patung Hubal. Maka dia berkatalah kepada penjaga Hubal, juru kunci Ka'bah ini, yang biasanya dialah yang memasukkan berbagai macam undian. Orang-orang Arab itu punya kebiasaan namanya al-azlam. Al-azlam semacam undian. Apapun yang mereka akan buat, mereka akan pergi kepada juru kunci ini. Dia masukkan, misalnya mau berangkat, 2 kertas, antara pergi tak pergi, ya atau tidak. Jika yang keluar pergi, dia pergi. Jika keluar tidak, dia tidak pergi. Inilah dia kebiasaan mereka. Akhirnya dia katakan kepada penjaga kunci ini, juru kunci Hubal yang dalam Ka'bah, tolonglah kau coba putarkan undian ini nama anak-anakku. Aku bernazar dahulu jika mereka telah dewasa, aku akan sembelih salah seorang mereka. Maka laki-laki ini pun memasukkan semua namanya dalam tempat undian, kemudian ia mengundinya. Naam. Khurujul qidhi ala Abdillah, wa kana Abdullah ahabba waladi Abdul Muttalib ilaihi, wa kana yaqul la in surifa an Abdillah fa nabi khair. Adalah Abdullah ayahnya Nabi SAW, anak yang paling dicintainya. Dan dia berkata, apabila Abdullah selamat, aku tak akan masalah. Yang penting Abdullah selamat, yang lain biarlah. Naam. فضرب بالقداح فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده فأخذ شفرة ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه فمنعته القريش ولا سيما إخوانه وأخواله من بني مخزوم. Maka diundilah dan keluarlah nama Abdullah, ayahnya Nabi, yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Maka segera disiapkan pisau, dia bawa putranya ini ke sisi Ka'bah dan ingin disembelih di sana. Maka Quraisy melihat mereka semuanya menahannya. Jangan kau bunuh putramu ini. Apalagi saudara-saudaranya pun semuanya akhirnya, saudara-saudara Abdul Muttalib tak tega. Semuanya juga mereka menahannya. Demikian juga paman-pamannya dari arah ibunya menahannya, dari Bani Makhzum. Maka berkatalah Abdul Muttalib, "Na'am." Faqala Abdul Muttalib, "Fa kaifa asna'u bi nadri?" Fa asyaru alaihi an ya'tiya 'arrafatan bil Hijaz. Fa yastamiraha fa dhahaba ilaiha Abdul Muttalib falamma wasala ilaiha syaraha laha tafasil al-qissah. Faqalat kam diyatu fikum wa qalu 'asharatun min al-ibil. Qalat idribu al-qidaha 'ala al-'Abdillah wa 'ala 'ashrin min al-ibil. فإن خرجت على عبد الله فزيدوها 10 حتى يرضى ربه فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه. Berkata Abdul Muttalib ketika dilarang oleh Quraisy, dilarang oleh paman-pamannya dari Bani Makhzum, apa yang harus ku buat? Ini adalah nazarku. Maka mereka katakan, kau datanglah ke sana. Di sana ada seorang dukun di Hijaz, dukun perempuan. Dahulu kala ketika perkara Zam-Zam dapat, mereka juga ingin berangkat kemana? Ke dukun untuk menyelesaikan perkara mereka. Jadi orang yang hobi ke dukun adalah merupakan perkara jahiliyah yang masih ada walaupun setelah Islam datang. Tradisi jahiliyah ini, bentar-sebentar ke dukun. Berangkatlah Abdul Muttalib menuju dukun ini. Tatkala sampai di sana, dia ceritakan nadarnya. Berkatalah sang dukun, berapa diat kalian?
Lihat artinya tebusan. Berapa tebusan kalian? Satu orang jiwa itu berapa tebusannya ditukar dengan unta? Mereka berkata, asyaratun ibil. Diatnya tebusannya 10 ekor unta. Satu nyawa 10 ekor unta. Berkatalah sang dukun ini, idribul qidaha ala Abdillah. Kalau begitu, buatlah undian. Buat nama Abdullah, buat 10 ekor unta. Mana yang keluar? Apabila keluar Abdullah, maka tambah lagi 10 ekor unta. Buat lagi undian baru. Abdullah dan 10 ekor unta. Bila keluar lagi Abdullah, tambah lagi. Begitulah sampai akhirnya nanti yang keluar unta, maka sembelihlah semua unta tersebut. Ya. Tafadhal. فداء عبد الله ب100 من الإبل فلما رجعوا قربوا عبد الله و10 من الإبل فخرج على عبد الله فزادوا 10 فخرج على عبد الله ولم يزل يزيد من الإبل 10 ولا تقع القرعة إلا على عبد الله إلى أن بلغت الإبل 100 فوقعت القرعة عليها فقالت قريش لقد رضي ربك يا عبد المطلب فقال يا عبد المطلب فقال عبد المطلب لا حتى أضرب عليها بالقداح 3 ففعل وفي كل مرة تخرج القداح على الإبل ثم نحرت وتركت لا يصد عنها إنسان ولا طير ولا سبع. Mulailah diundi. Undian pertama keluar nama Abdullah. Ya, tak keluar 10 ekor unta, ditambah 10 lagi. Begitulah seterusnya sampai 100 ekor unta. Setelah 100, ya berarti udah 10 kali. Yang ke-11-nya keluarlah nama Abdul. Ketika itu keluarlah unta. Keluarlah ketika itu undian dengan nama unta. Ya, maka Quraisy senang. Kata Quraisy, berarti Tuhanmu telah ridha. Wahai Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, tidak, aku akan ulangi 3 kali. Ya, maka diulangi kembali. Kali yang ke-12 keluar juga unta. Kali yang ke-13 keluar juga unta. Ya, dengan demikian maka Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta sebagai tebusan bagi putranya Abdullah yang tak jadi disembelih. Ya, kemudian unta tersebut disembelih, dibiarkan begitu saja. Dipersilahkan yang mau mengambil, silahkan, manusia boleh ambil, hewan boleh makan, burung boleh menyantapnya, binatang buas boleh, disiapkan untuk itu semua. Disembelih, ya, sedekah untuk manusia, binatang, burung, binatang buas. Ya, selamatlah Abdullah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Hadithun wahin. Wa amma al-hadithul mashhur anna ibnu Zabihaini faqad akhrajahu al-hakimu fil mustadrak wa sakata alayhi wa ta'aqqabahu al-dhahabi biqawli isnadun wahin. Wa qala al-imam Qurtubi wa hadha al-hadithu la hujjata fihi li'anna sanadu la yathbut. Wa awradahu al-hafidh ibn Katsir fi tafsirih wa qala wa hadha hadithun gharibun jiddan. وأورده السيوطي في الفتاوى وقال هذا حديث غريب وفي إسناده من لا يعرف وأورده الألباني في السلسلة ضعيفة وقال لا أصل له. Adapun hadis yang terkenal perkataan Nabi SAW, Ana benu adz-Dzabihaini, aku adalah putra daripada 2 orang yang disembelih. Pertama Ismail yang selamat, karena Nabi Muhammad SAW keturunan daripada Ismail. Yang kedua ayahnya Abdullah. Kata dia, aku adalah putra daripada 2 nenek moyangku yang disembelih. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dan dia tidak menghukuminya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengkomentarinya, mengatakan sanadnya itu terdapat padanya kesalahan. Imam Qurtubi juga mengatakan hadis ini tak dapat dijadikan sebagai hujjah karena sanadnya bermasalah. Ya, demikian juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia mengatakan ini hadis sangat aneh sekali. Suyuti pun demikian dalam kitabnya Fatawa, kata dia hadis ini sangat aneh. Dalam sanadnya ada orang-orang tak dikenal. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Dhaifah juga mengatakan hadis ini tidak memiliki asal sama sekali. Ya, naam. Zawaju Abdullah ibni Abdul Muttalib. Ya, berarti Abdullah selamat, kemudian dia pun dewasa, ya. Kemudian dia ingin dinikahkan oleh orang tuanya, ya, dengan salah seorang perempuan dari Quraisy. Naam. Walamma balagha Abdullah 25 sanah wa kana syabban nasiban jamilan wasiman qaddar al-ihabi
قوي البنيان أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه فزوجه آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا فبنى بها عبد الله في مكة. قال ابن إسحاق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قوم نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. Tatkala Abdullah ini yakni berumur 25 tahun dan dia adalah seorang remaja yang begitu tampannya, ya begitu indah dan baik kulitnya, tubuhnya ideal, kuat, maka Abdul Muttalib ayahnya ingin menikahkannya. Dicarilah perempuan, maka kakeknya menikahkannya dengan perempuan yang paling mulia, namanya Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Ya, dia bertemu dengan nasab Nabi yang mulia SAW pada Abdul Manaf. Ya, dan ketika itu Aminah adalah wanita yang paling utama di bangsa Arab, terkhusus di suku Quraisy. Paling baik nasabnya dari arah ayahnya maupun dari arah ibunya. Ya, dan ayahnya adalah pemimpin Bani Zuhrah. Nasabnya paling baik, paling mulia. Ya. Maka setelah mereka menikah, Abdullah ya serumah dengannya dan mereka membangun rumah tangga mereka di kota Makkah. Berkata Ibnu Ishaq adalah Rasulullah SAW orang yang paling ideal di tengah-tengah kaumnya, nasabnya orang yang paling agung dan paling mulia dari arah alur ayahnya maupun dari arah alur ibunya. Nah, qissatun ghairu sahihatin wa munkarah. Rawa Ibnu Sa'd fi tabaqatih wa Ibnu Ishaq fi sirah anna imra'atan ta'arradat li Abdullah ibn Abdul Muttalib walid Rasul sallallahu alaihi wasallam وأرادت منه أن يزني بها وذلك بسبب أنها رأت في وجه عبد الله نورا ساطعا فلما تزوج عبد الله آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع بها ذهب ذلك النور الذي كان في وجه عبد الله ثم رجع عبد الله إلى المرأة وقال لها هل لك في الذي أردت علي فقالت لا مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس في ذلك النور فليس لي بك اليوم حاجة. Ya, ada kisah yang tidak benar. Kisah yang tidak benar tapi dia tersebar. Adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat dan Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirah. Bahwasanya ada seorang perempuan mengajak Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Nabi yang mulia SAW, untuk berzina. Ya, kenapa perempuan ingin mengajak Abdullah berzina? Karena dia melihat di dalam wajah Abdullah itu ada sinar, di dahinya ada sinar yang terang, yang memancar. Dia mengajak Abdullah untuk berzina, tapi Abdullah mengabaikannya. Tatkala Abdullah menikah dengan ibunda Nabi Aminah bintu Wahab, ya, kemudian mencampurinya, maka hilanglah cahaya tersebut dari dahinya. Ya. Kemudian setelah itu Abdullah kembali berjumpa perempuan itu dan mengajaknya untuk ya memenuhi ajakannya sebelumnya berzina. Berkatalah sang perempuan ini, tidak. Sebelumnya aku melihat ada cahaya di wajahmu. Ya. Sekarang cahaya tersebut telah tak ada lagi. Karena itulah aku tak butuh denganmu. Ini riwayat tersebar. Karena Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam sirahnya. Ya, demikian juga Ibnu Sa'ad, tapi dia tidak sahih. Nah. وهذه رواية منكرة سندا ومتنا ومن يقرأ الروايات المختلفة عنها يدرك مدى الاختلاف والاضطراب في سوقها سواء في تعيين المرأة إذ مرة هي خثعمية وأخرى أسدية كرسية اسمها قتيلة وثالثة عدوية اسمها ليلى وكذلك في صفة عبد الله عندما التقته فمرة هو مطين الثياب وأخرى هو في زينته. Ya,
Riwayat ini adalah riwayat yang mungkar. Arti mungkar, riwayat yang lemah menyelisih riwayat-riwayat yang benar, baik dalam sisi sanadnya maupun dalam matannya. Barang siapa yang membaca dan menelusuri riwayat yang berbagai macam jalurnya, dia akan tahu bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang kontroversial satu sama lainnya. Dari sisi redaksinya, ya, dalam penentuan siapa wanita tersebut, kadang-kadang disebutkan namanya Khathamiyah dari Khatham, kadang-kadang disebut Asadiyah dari Bani Asad, kadang Quraisyiyah dari Quraisy, kadang menyebutkan namanya Qutailah, kadang menyebutkan namanya Laila dari suku Adi, ya, Adawiyah. Dan demikian juga sifat tatkala Abdullah berjumpa dengannya. Ada yang mengatakan Abdullah menjumpainya dalam keadaan bajunya penuh dengan lumpur, ada yang mengatakan dia, ya, menemui perempuan tersebut dalam keadaan pakaian yang begitu indahnya. Maka ini semua adalah riwayat yang kontroversial, membuat hadis ini tak sahih, lemah riwayatnya. Naam. Qala Dr. Muhammadun Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala, wa fil haqqi anni fi syakkin min hadal ardi wallahu a'lamu bi sihhati hadil qissah. Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah yang mengatakan, sebenarnya aku ragu dengan riwayat ini. Allah lebih mengetahui dengan kebenaran kisah ini. Ya, dari sinilah orang-orang mengatakan Nabi Muhammad itu cahaya. Ya, cahaya yang ada pada Adam turun kepada Nuh, terus turun sampai kepada Abdullah. Ya, dari situlah asal usul hadis yang mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, Nur Muhammad, dan seterusnya. Ini semuanya tidak ada yang sahih. Cahaya tersebut dipandang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Kisah yang panjang tidak sahih. Naam. Wafatu Abdullah ibni Abdul Muttalib. ثم خرج عبد الله ابن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش يحملون تجارات ففرغوا من تجارتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة وعبد الله ابن عبد المطلب يومئذ وعبد الله ابن عبد المطلب يومئذ مريض فقال عبد الله أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجاري فقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه فقديموا مكة فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجاري وهو مريض فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة وهو رجل من بني عدي ابن نجار فرجع الحارث ابن عبد المطلب إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي فوجد عليه عبد المطلب وإخوانه وأخواته وجدا شديدا. Ya, adapun berikutnya adalah kabar tentang wafatnya Abdullah ibnu Abdul Muttalib, bapaknya ayah Nabi. Kemudian keluarlah Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ayahnya Nabi SAW, menuju Syam dalam satu rombongan, ya, daripada rombongan Quraisy. Mereka membawa barang-barang perdagangan karena mereka terbiasa, ya, berdagang ke Syam dan ke Yaman pada musim panas dan musim dingin. Mereka membawa segala macam perbendaharaan ada di Mekah, ya, ke negeri Syam dijual. Dari Syam mereka bawa berbagai macam apa yang ada di Syam, berupa gandum merah dan seterusnya, dijual di Mekah, barter. Begitulah kebiasaan mereka. Ya, sebagaimana kita ketahui, Nabi kelak juga berangkat ke Syam untuk berdagang, dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Tatkala mereka selesai dari perdagangan mereka, mereka pun kembali pulang. Tatkala mereka melewati Madinah, ya, karena dari Makkah menuju Syam itu melewati Madinah. Ya, Makkah paling dekat ke Yaman. Tengah-tengahnya Madinah, baru Syam. Tatkala mereka melewati Madinah, ya, kala itu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ayahnya Nabi, dalam keadaan sakit. Maka berkatalah Abdullah, biarkanlah aku di kota Madinah, kalian pulanglah. Ya, karena kondisiku tak memungkinkan untuk pulang. Di sini ada saudaraku, ada familiku dari arah ibu, ya, dari Bani Adi ibn Najjar. Ya.
Maka Abdullah pun tinggal di rumah saudara-saudaranya dari arah ibunya, paman-paman dari arah ibunya. Tinggallah di sana dia dalam 1 bulan dalam keadaan sakit. Adapun sahabat-sahabatnya yang berangkat bersamanya pulang ke kota Madinah. Tatkala tiba ke kota Makkah. Tatkala tiba di Makkah, maka Abdul Muthalib menanya mana putranya. Mereka mengatakan kami tinggalkan dia, ya tinggal di rumah kerabat-kerabat dari arah ibunya, Bani Abdin Najjar, Bani Adi bin Najjar, dan dia dalam keadaan sakit. Maka Abdul Muthalib mengutus anaknya yang paling besar, paling sulung, namanya Al-Harith, untuk menjemput putranya Abdullah. Tatkala tiba Al-Harith di kota Madinah, ternyata telah wafatlah ya Abdullah, ayahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dikuburkan di kampung An-Nabighah atau di rumah An-Nabighah, di tanah An-Nabighah. Nabighah adalah salah seorang laki-laki dari Bani Adi bin Najjar, dari kerabat Abdullah dari arah ibunya. Setelah itu pulanglah Al-Harith membawa berita ini kepada ayahnya Abdul Muthalib. Setelah diberitakan maka Abdullah akan wafatnya Abdullah, maka Abdul Muthalib begitu sedih dengan wafatnya putranya ini. Demikian juga saudara-saudaranya, saudara-saudarinya, mereka begitu sedih, berduka cita atas wafatnya saudara mereka Abdullah ini yang paling dicintai oleh ayahnya dan paling baik di antara mereka. Naam. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim al-ab. Walamma tuwfiya Abdullah والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه ابن شهرين فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال توفي أبوه وأمه حبلى به. Ya. Kemudian kelahiran Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Tatkala wafatnya Abdullah, ayahnya Nabi yang mulia SAW, Rasulullah kala itu dalam keadaan dikandung oleh sang ibu baru 2 bulan berjalan. Baru 2 bulan wafatlah ayahnya. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Mustadrak dan disahihkan oleh Qais, dan dia sahihkan dari Qais, Al-Hakim mensahihkannya dari jalur Qais bin Makhramah. Berkata Rasulullah SAW bahwasanya ayahnya meninggal ketika beliau Nabi yang mulia SAW dalam keadaan dikandung oleh ibunya. Naam. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir wal maqsud anna ummuhu hina hamalat bih sallallahu alaihi wasallam tuwfiya abuhu Abdullah wa huwa hamlun fi batni ummi 'ala al-mashhur. Maksudnya bahwasanya tatkala wafat sang ayah, Nabi dalam kandungan ibunya. Dalam keadaan hamil kala itu ibunya. Menurut riwayat yang paling masyhur. Naam. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa ikhtulifa fi wafati abihi Abdullah hal tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun aw tuwfiya ba'da wiladatihi. Kamil. Ala qawlain asahhahuma annahu tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun. Ibnu Qayyim menyebutkan terjadi perselisihan di antara ulama tentang wafatnya ayahnya Nabi Abdullah. Apakah ayah Nabi SAW itu wafat ketika Nabi dalam kandungan sang ibu atau setelah dilahirkan oleh ibunya? Ada 2 pendapat. Yang paling benar kata Ibnu Qayyim adalah pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW itu dalam kandungan sang ibu tatkala ayahnya wafat. Naam. Qultu yadullu ala kauni Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman qauluhu ta'ala fi surati Duha alam yajidka yatiman fa'awa. Berkata pengarang kitab kita ini Syekh Rashid bahwasanya keadaan Nabi SAW yatim ketika terlahir itu sangat didukung dengan Al-Quran. Ada ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang termuat dalam surah Ad-Duha pada ayat ke-6. Allah berfirman, alam yajidka yatiman, bukankah dia Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian dia mengasuhmu. Ini menunjukkan Nabi terlahir dalam keadaan yatim. Naam, tak ada ayahnya. Naam. كم كان عمر عبد الله لما توفي وتوفي عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 25 سنة. قال الواقدي
هذا هو أثبت الأقاويل. Berapa umur ayah Nabi ketika wafat? Ayah Nabi Abdullah wafat ketika berusia 25 tahun, dan inilah kata Waqidi riwayat yang paling benar di antara riwayat-riwayat lainnya. Naam. ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه وجميع ما خلفه عبد الله ابن عبد المطلب 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وهي أيمن رضي الله عنها. Ya, apa yang diwarisi Nabi dari sang ayah? Segala yang ditinggalkan oleh ayah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ada 5 warisan. Pertama, 5 ekor unta. Yang kedua, beberapa ekor kambing. Yang ketiga, meninggalkan seorang budak yang namanya Barokah dari negeri Habsyah asalnya, dari Ethiopia sana, dan dia dikenal dengan nama dengan kunya Ummu Aiman, namanya Barokah radhiyallahu anha. Inilah yang ditinggalkan oleh ayahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita, telah masuk waktu Isya. InsyaAllah minggu yang akan datang kita akan bahas tentang kelahiran Nabi yang mulia SAW, dari beliau terlahir sampai beliau mendapatkan wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam.